Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas A kelompok 14 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menjelaskan materi tentang spanduk Verhalnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nadine Marizafiani Herianto. Nama saya Dita Asmuru. Nama saya Tracy Adilet Murangkir. Materi ini menggunakan teori menurut Gustav Radburs, yang dimana Gustav Radburs ini mencetuskan 3 nilai dasar hukum. Gustav Radburs pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radburs harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yang kedua, kemanfaatan, yang ketiga, kepastian hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Yang pertama ialah teori kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justiciable atau mencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Akhirnya timbullah ketidakpastian yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian, hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Gustav Radburs menjelaskan bahwa dalam teori hukum yang ia kemukakan ada 4 hal mendasar yang memiliki hubungan erat dalam makna kepastian hukum. Yang pertama ialah hukum merupakan hal yang positif, yang berarti hal positif itu ialah undang-undangan. Yang kedua ialah hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Yang ketiga ialah fakta yang dicantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara dan jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran, serta dapat mudah dilaksanakan. Yang keempat ialah hukum positif tidak boleh mudah diubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori keadilan hukum. Apa itu teori keadilan hukum? Menurut L.J. Van Alphen, keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan pemerataan. Yang artinya, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksud keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Artinya, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menunjuk pada peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang adil di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dimiliki dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang bagian menjadi bagian-bagiannya. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu. Perbuatan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan yaitu substansi. Namun kita juga harus mengeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substansif tersebut, yaitu bersifat prosedur. Misalnya hukum perdata, substantif berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata, yaitu prosedural. Dan yang terakhir adalah teori kemanfaatan hukum. Asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum adalah asas kemanfaatan. Sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan juga keadilan hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum di sini dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruknya dan adil tidaknya suatu
suatu hukum dapat dilihat apakah hukum tersebut memberikan manfaat bagi manusia atau tidak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Kami akan mengambil satu contoh kasus, yang dimana seorang nenek mengambil kayu bakar di suatu lingkungan PT atau suatu perkebunan yang besar. Nenek ini mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Nenek ini tidak mengetahui kalau kayu yang diambilnya merupakan kayu yang dimiliki suatu perkebunan yang besar. Apakah yang dilakukan nenek ini termasuk salah? Ya, salah. Yang dilakukan nenek ini termaksud kasus pencurian karena nenek ini mengambil barang atau kayu dari milik orang lain dan nenek ini sengaja mengambilnya. Dan ini merupakan termaksud kasus pencurian. Jadi, nenek ini dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Ini merupakan asas kepastian hukum. Akan tetapi, kita juga harus melihat latar belakangnya dari lingkungan sosial dan budaya. Dengan ini, kita harus bisa menganalisa dan memahami apakah pantas seorang yang tua atau berumur yang tidak tahu apa-apa dan mengambil kayu tersebut untuk menghidupi dirinya sehari-hari. Dan ini dia dipenjara karena dia mengambil kayu yang ternyata milik orang lain. Ini termaksud asas kemanfaatan dan keadilan. Sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai materi tentang stand-up performance. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami, juga dalam penjelasan dan pengeditan video kami. Sekian, terima kasih.